Facebook Ads gitu. Jadi sebenarnya ini report di tahun 2021 mungkin nanti akan lebih apa ya, lebih kompleks lagi gitu pada riset yang tertentu. Mereka ini riset dari We Are Social atau Hootsuite teman-teman. Jadi mereka ini agensi digital marketing, namun mereka juga udah punya kayak tools buat digital marketing tentunya. Kalau Hootsuite itu mereka juga bisa ngelihat influencer, terus tren yang terkini apa di sosial media, terus mereka itu lengkap dah pokoknya, bisa nge-plan juga untuk konten-konten di Instagram sama Facebook, terus bisa re-upload juga untuk di TikTok dan lain-lain. Pokoknya nanti kalian gali aja ini Hootsuite sama We Are Social ini. Mereka ini digital marketing agency di dunia lah. Udah terkenal gitu di dunia gitu. Nah, mereka itu ngeriset teman-teman. Jadi ngeriset di tahun 2021 Januari kemarin bahwasannya kenapa harus menggunakan ads atau sosial media platform. Kita bisa lihat nih di sini teman-teman. Jadi Facebook, YouTube, WhatsApp, atau FB Messenger itu pun masih banyak yang menggunakannya. Nah, dengan adanya riset yang seperti ini, dengan jumlah aktif user yang kita ketahui gitu, jadi ke 2.740 juta orang atau 2 miliar orang segitu, ya kan in millions ya teman-teman. Jadi masih banyak orang yang menggunakan Facebook gitu. Tentunya kesempatan ini kan pastinya nggak akan kita sia-siakan ya teman-teman buat buat bisnis kita, perusahaan kita agar kita lebih develop, agar kita lebih ini juga sih teman-teman, lebih bisa melakukan marketing channel-nya gitu dengan menggunakan ads tentunya. Karena ads sekarang ini ya kita tidak menutup kemungkinan juga ya teman-teman. Jadi ya semua orang udah pakai digitalisasi, terus sekarang kayak udah banyak kayak m-banking, QRIS atau sosial platform lainnya yang bisa kita peroleh informasi ataupun sesuatu yang kita inginkan seperti itu. Jadi kenapa ini penting ya seperti itu. Oke. Mungkin aku juga pengen jelasin juga ada beberapa skill penting di dalam digital marketing. Itu teman-teman yang mungkin kalau kalian pengen jadi seorang digital marketers, menguasai 4 technical yang ini bisa jadi ya salah satu acuannya seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan ya teman-teman, nggak kayak digital marketing aja. Kalian juga bisa jadi pebisnis, marketers, ataupun mahasiswa yang emang pengen build startup dari awal hingga ya maksudnya dari awal-awal kuliah mereka udah build startup gitu. Sekarang banyak banget sih teman-teman. Nah, ini skill-skill ini sih penting sih menurut aku untuk menjadi seorang digital marketer. Jadi yang pertama ini ada web development. Web development itu nggak maksudnya sekarang ini banyak ya teman-teman, kalau teman-teman tahu web development ini bukan kita tuh harus ngoding atau harus ya istilahnya mengetahui bahasa pemrograman gitu, enggak sih teman-teman. Jadi ada namanya CMS ya teman-teman, Content Management System. Nah, mereka itu seperti website, platform buat website gitu. Untuk pembuatan website itu, jadi cuman ngedrag aja teman-teman. Jadi ada template-nya gitu untuk apa ya? Untuk kayak bisa ya lebih mudah lah istilahnya kita buat website tanpa mengoding seperti itu. Nah, itu biasanya namanya CMS. Nah, CMS itu ada banyak. Ada WordPress, ada Wix namanya, terus ada Shopify, dan lain-lain. Nah, itu tuh mudah, menurut aku untuk seorang awam yang nggak ngerti nge-build awal dan bisnis untuk website nih, sangat mudah lah istilahnya, seperti itu. Jadi bisa lebih digali lagi gitu, untuk membuat website atau landing page, seperti itu sih. Nah, yang kedua ini
ada namanya technical SEM dan FB Ads yang pastinya kita akan ngebahas di sini tentunya yang FB Ads, IG Ads. Nah, kalau di technical SEM FB Ads ini kita perlu riset sih teman-teman. Jadi lebih mendalami riset aja sih. Jadi kayak kita buat kontennya mau kayak gimana sih, terus kita juga pengennya target audiensnya tuh apa aja sih, kayak dari lokasinya seperti apa, umurnya berapa, perilaku mereka tuh kayak gimana, interest hobi atau mereka tuh apa aja gitu. Nah, lebih ke arah teknikalnya tuh seperti itu. Terus ya kita juga akan ngeset budgetnya berapa, terus kita ada persoalan bidding, kontennya juga seperti apa. Nah, nanti bisa digali lagi pada saat sesi kali ini sih, teman-teman. Nah, terus ada product management. Kalau product management itu lebih ke arah ya dari sisi produknya lah istilahnya. Jadi produk kita tuh keunggulannya apa sih sama kompetitor, terus improvementnya tuh kayak gimana sih nanti gitu sih. Terus copywriting tentunya teman-teman udah pada belajar tuh copywriting, ya gimana caranya suatu penulisan itu bisa engaging lah istilahnya untuk konsumen atau user kita kayak gitu. Jadi ini skill penting untuk di dalam digital marketing kayak gitu teman-teman. Nah ini kemudian aku pengen jelasin juga ada yang namanya digital ads, terus ada konvensional ads. Terus kenapa sih mereka tuh berbeda gitu? Terus apa sih keunggulan yang bisa didapatkan gitu di digital ads sama konvensional ads ini gitu? Nah kalau digital ads ini seperti SEM ini Google Ads, nah mereka itu ya pastinya melalui platform digital ya teman-teman. Nah kelebihannya itu apa? Kelebihannya itu mereka yang pertama reach out-nya itu lebih luas gitu. Jadi mereka itu reach out-nya itu lebih luas dibandingkan dengan konvensional ads yang pada umumnya ya mereka dengan biaya yang sebesar itu, pamflet segala macam, terus ada billboard kayak seperti ini bisa saya puluhan juta lah pas belum sama grafik desainnya. Pokoknya perlu effort yang lebih lah untuk konvensional ads. Nah, kalau di digital ads ini ya yang pertama reach out-nya tinggi, luas jangkauannya, terus murah juga karena dari segi effort kita cuman hanya mengandalkan ya technical FPS-nya saja, terus buat copywriting-nya saja seperti itu. Terus juga untuk digital marketing yang ini seperti ya digital ads ini terukur ya teman-teman. Jadi kita bisa monitoring sekarang tuh hasilnya ada berapa, terus kita juga bisa measurement gitu, jadi pengukuran gitu. Oh dengan budget yang sekian, kita juga bakal mendapatkan konversi atau penjualan sekian gitu misalkan. Nah, mereka itu udah ada analytics-nya. Jadi kita mudah untuk apa ya? Mengelola itu tersebut gitu. Mengelola analytics tersebut nanti bisa dijadikan benchmark ataupun yang lainnya gitu. Kalau di konvensional ads kan pastinya kita sulit ya untuk mengukurnya teman-teman. Jadi siapa sih yang lihat pamflet ini atau billboard ini gitu. Terus berapa orang yang membeli rokok Rice Smile dengan iklan yang seperti ini. Nah, ini kan nggak bisa dihitung ya teman-teman. Kita nggak tahu gitu. Nah, kalau dengan digital ads tentunya bisa dihitung, bisa dikelola, bisa juga dimonitoring kayak gitu. Nah, bentuk digital ads itu banyak ya teman-teman, ada sosial media ads, kayak FB ads, IG ads, terus ada Google Ads yang seperti ini. Google Ads ini ada, kalau kalian ada tanda ads atau iklan, nah ini namanya Google Ads. Terus ada e-commerce ads, kalau kalian suka lihat-lihat di Shopee gitu, terus ada tulisan iklan atau ads, nah itu mereka lagi iklan, seperti itu. Nah, kalau konvensional ads, ya mungkin kalian yang sering lihat atau masih dengar radio gitu ya, ada di TV, radio, media cetak dan lain-lain seperti itu. Nah, setelah tadi tahu digital marketing seperti apa, bedanya
konvensional sama digital apa. Nah, kita ke framework-nya nih teman-teman, kayak mindset di mindset marketing tuh yang digunakan tuh kayak gimana sih, seperti itu. Nah, yang pertama itu ada namanya data driven gitu. Jadi untuk menjadi seorang digital marketing itu kita tuh harus punya resource gitu, punya sumber yang berdasarkan data. Nah, ini tuh untuk senjata kalian ke manajer, misalkan kalian jadi digital marketing, ya digital marketing yang associate gitu, kayak aku gitu, kayak spesialisnya gitu, masih spesialisnya. Nah, kita tuh harus punya data untuk mendukung pekerjaan tersebut gitu. Jadi biar apa? Untuk kita tuh ya dengan adanya data ini tuh bisa dikelola dengan baik nanti untuk strategi marketing kita gitu. Jadi jangan apa ya, jangan menyepelekan data-data yang ya maksudnya jangan menyepelekan data-data yang ya menurut kalian ini sih masih kurang, mungkin untuk lebihnya sih kita bisa untuk ke bulan depannya lagi atau untuk beberapa hari ke depannya kita harus mengelola datanya ini lebih ke arah yang lain gitu. Jangan, jadi kita tuh harus lebih mengarahkan data ini tuh sebagai senjata kita gitu. Jadi jangan sampai kita tuh nggak ada patokan istilahnya. Jadi data ini tuh bakal jadi apa ya, bahan kalian gitu nantinya. Nah, datanya tuh biasanya didapatkan dari mana? Kalau kalian menjadi digital marketing, nanti kalian bakal nemu namanya Google Analytics, terus ada Google Search Console, terus di analytics Instagram juga nanti bakal ada gitu, kita main-main istilahnya seperti itu. Terus ya mungkin kalau kalian tahu kayak following, followers, total save, terus share, comments, dan lain-lain, nanti bakal mainnya kalau menjadi digital marketing atau social media spesialis. Nah, nanti kalian mainnya tuh seperti itu. Jadi by data. Terus yang kedua ada helicopter view. Jadi kita nggak bisa nih untuk apa ya, namanya helicopter view kan kalau dianalogikan, jadi kita di helikopter terus kita bisa memandang banyak apa ya istilahnya, siapa situasi lalu lalang atau yang lainnya lah istilahnya kayak gitu ya. Nah, ini kita tuh harus berpikir secara luas gitu. Jadi nggak harus out of the box juga gitu untuk melakukan sesuatu. Jadi kita tuh nggak ada patokan buat untuk melakukan konten yang itu melulu. Nah, jadi untuk menjadi seorang digital marketing itu harus di-push untuk menjadi kreatif atau berpikir secara luas seperti itu ya. Namanya itu helicopter view. Jadi ada apa ya? Ada dua sisi lah istilahnya, ada harus berpikir ya tidak hanya dengan dari sisi kita aja, berarti yang lain juga jadi point of view-nya mereka gitu. Ya, terus ada don't panic, maksudnya untuk ya ini enggak semua untuk cuman digital marketing aja ya, ini semua untuk semua pekerjaan tentunya gitu. Nah, untuk menjadi seorang marketing, digital marketing itu kita nggak perlu panik, nggak perlu harus diburu-buru target atau penjualan atau dan lain-lainnya seperti itu. Nah, kita tuh harus let it flow aja sebenarnya. Jadi untuk menjadi marketing ataupun digital marketing tentunya kan harus ada targetnya ya teman-teman. Kalau objektifnya, kalau teman-teman sudah bekerja, pastinya ada KPI-nya sendiri gitu, Key Performance Indicator gitu. Nah, kayak itu ya diusahakan jangan panik lah, istilahnya stay calm aja gitu untuk melakukan pekerjaan. Nah, biasanya tuh untuk menjadi seorang marketing pada umumnya tuh kayak tergesa-gesa gitu. Nah, awalnya dulu aku juga gitu sih teman-teman sebenarnya. Nah pun lama-kelamaan kita udah terbiasa gitu dengan tugas yang ya cukup lumayan, tapi kita bisa ya menghasilkan gitu istilahnya seperti itu. Nah, untuk produk audiens itu sendiri, nih untuk bahasan kita selanjutnya. Jadi gimana sih caranya nentuin kita misalkan pengen punya produk atau layanan gitu. Nah, kita tuh harus tahu gitu pain-nya apa, pain-nya dari masyarakat. Maksudnya pain-nya dari masyarakat tuh sedang membutuhkan apa sih gitu. Jadi kita tuh harus lihat gitu apa kebutuhan mereka tuh apa, keinginan mereka tuh seperti apa. Nah,
itu tuh bisa dijadikan produk market kita nantinya gitu. Yang pastinya kan kalau produk kan nggak cuma satu ya teman-teman, pasti ada kompetitornya, ada kompetitornya tuh, ada kompetitor yang pastinya ada yang kapitalis atau yang apa gitu. Nah, kita juga harus lihat nih, riset-riset dulu kompetitornya itu apa. Nah, mereka menawarkan apa, terus kelebihan mereka tuh apa, terus gimana caranya mengkomunikasikan brand tersebut ke konsumen mereka, user mereka. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita harus mencocokkanlah produk kita tuh seperti apa, diferensiasinya dengan kompetitor seperti apa, baru melakukan riset usia, lokasi, dan lain-lainnya istilahnya gitu. Nah, biasanya kalau dari aku sendiri, untuk memudahkan melakukan riset, gimana caranya kita tahu gitu usia dari pengunjung kita tuh, konsumen kita tuh apa aja sih, terus lokasinya di mana, perilakunya kayak mana, kebutuhannya gimana. Jadi itu tadi, jadi mengintegrasikan akun Instagram, sosial media ke Facebook, ke kayak bisnis profilnya gitu. Nah, nanti itu mereka ada analytics-nya sendiri, teman-teman, seperti itu. Untuk akun bisnisnya. Jadi kita bisa tahu nih pas di analytics, ya ada usianya berapa, lokasinya berapa, terus biasanya tuh konten apa sih yang mereka suka gitu. Nah, di situ kita bisa analisis nih perilaku mereka kayak gimana, kebutuhan mereka seperti apa, keinginan mereka kayak gimana gitu. Jadi nanti kita mudah juga untuk nge-treat user atau konsumen mereka, seperti itu sih teman-teman. Terus setelah mengetahui produk marketingnya seperti apa, kita harus tahu nih ada yang namanya unique selling point. Jadi unique selling point itu gimana caranya produk atau layanan kita itu memiliki value ke konsumen atau user kita gitu. Nah, caranya itu seperti apa? Kita jadi brainstorming dulu ya teman-teman. Jadi kerangka berpikirnya itu ya tadi kayak helikopter view gitu. Jadi gimana caranya kita proof-nya itu dari orang lain gitu, jangan dari diri sendiri. Nah, mungkin kalau dari unique selling point-nya ini aku bisa dijadikan 3, terus contohnya juga bisa dijadikan di program digital skills area ya teman-teman. Jadi kayak misalkan harganya di digital skill area ini, DSA ini, misalkan belajar kelas online, dari DSA itu hanya 150 untuk 2 orang. Mungkin di bootcamp lain belum dapat nih yang 150.000 cuma 2 orang gitu. Jadi mereka bisa patungan juga, bisa ngajak juga ke orang lain seperti itu. Misalkan kalau segmentasinya pengennya nyasar kemana, mereka boleh ke Jabodetabek atau ke Bandung atau dan sebagainya seperti itu. Umurnya berapa, pekerjaannya di mana, terus fitur yang DSA tawarkan tuh apa aja sih, kayak Zoom class, misalkan live practice, Q&A live, terus ada grupnya seperti itu, atau ada portofolio dan lain-lain gitu sih teman-teman. Jadi lebih ke arah situ ya. Terus next-nya maybe mungkin ini tentang contoh produk audiensnya teman-teman. Jadi produk audience itu kan yang tadi bilang, jadi pain-nya user tuh apa sih? Maksudnya kebutuhan keinginan mereka tuh apa sih? Nah, mungkin bisa dijadikan salah satu benchmark juga buat kita agar produk kita tuh improve gitu. Yang kita tawarkan tuh different juga ke orang lain ataupun ya kompetitor lain gitu, biar mereka itu paham gitu. Karena ada DSA ini. Yang pertama mungkin kalau DSA course-nya via video learning atau video conference atau Zoom ya. Terus ada grup tutornya, ada adminnya, terus bisa tanya langsung, gratis mengulang, pendampingan langsung, dapat link locker, pendanaan UMKM dan sebagainya seperti itu. Mungkin ini aku bakal ngejelasin marketing funnel. Jadi sebenarnya marketing funnel itu ada banyak ya teman-teman, ada framework-nya, ada AIDA, kayak attention, interest, desire, action, terus ada banyak lah istilahnya. Terus di sini aku cuman pengen nerapin aja sih gimana caranya buat marketing funnel
yang bisa dijadikan benchmark juga gitu. Misalkan kalian pengen wirausaha atau bisnis dan lain-lain seperti itu. Jadi yang pertama itu untuk meningkatkan awareness ini pastinya update konten rutin gitu. Jadi nggak perlu tiap hari tapi rutin gitu. Kalau misalkan rutin tuh kita tahu bakal tahu nanti perilaku konsumen kita tuh, user kita tuh seperti apa nantinya gitu. Terus konten apa sih yang mereka suka gitu. Terus mereka tuh udah tertarik belum sih untuk membeli produk kita. Nah, itu bisa jadi awareness. Jadi update konten rutin, terus meningkatkan online presence. Nah, online presence itu seperti apa? Misalkan kalau perusahaan-perusahaan yang udah big gitu, biasanya mereka mengadakan webinar, terus giveaway, terus atau kuis atau yang hadiah dan lain-lain gitu. Biasanya meningkatkan online presence tuh biar mereka tuh tahu gitu ada kehadiran brand atau produk tertentu gitu. Jadi lebih mudah lah istilahnya jadi viral gitu. Terus jangan lupain kalau untuk ads juga bisa jadi awareness teman-teman. Jadi ads tidak melulu untuk melanjutkan ke conversion kayak penjualan, install, terus subscribe, follow, dan lain-lain gitu. Jadi di ads ini kita juga bisa inilah melakukan awareness gitu dengan konten atau produk yang kita inginkan gitu, yang diupload ke sosial media atau Google Ads gitu sih. Nah setelah itu meningkatkan awareness, mungkin contoh untuk menentukan target itu juga bisa dilakukan secara terstruktur, kayak perilakunya kayak gimana sih. Mungkin perilaku mereka senangnya main game. Kalau aku sukanya main game. Misalkan suka main game nih, main game PUBG, ML, atau Valorant gitu. Terus suka nonton YouTube, terus suka pokoknya yang berbau-bau gaming lah istilahnya. Nah, kita tuh bisa ini gitu perilakunya tuh bisa spesifik secara detail gitu. Ya, terus ada usia juga teman-teman. Jadi kalau usia itu lebih ke arah ini ya teman-teman. Jadi berapa usianya berapa, terus mereka itu bisa dikotak-kotakin juga sih teman-teman. Jadi nggak hanya usianya di rentang 14 sampai 25 atau 25 sampai 30 sekian gitu, enggak sih. Jadi kita bisa membandingkan kita aja kayak gimana gitu, seperti itu. Terus pekerjaan tentunya, baru lokasi. Kalau pekerjaan kita udah tahu ya kayak mahasiswa, terus ada karyawan, pengusaha, dan lain-lain. Kalau lokasi sama Jabodetabek, terus ada Bandung, atau lebih spesifik lagi kalau di Jakarta, Jakarta Utara, di PIK atau di mana gitu, seperti itu. Kalau untuk yang terakhir ini ada menentukan CTA. CTA itu apa sih? CTA itu kayak call to action. Jadi memberikan kesimpulan, tapi kita menawarkan produk atau layanan itu dengan ya engaging gitu. Biar kita tuh terpikat gitu untuk memiliki produk atau membeli produk atau layanan kita tersebut seperti itu. Jadi biasanya kalau untuk menentukan CTA itu dibagi menjadi 2 versi, teman-teman. Jadi ada yang produk yang murah, ada yang produk yang mahal. Nah, kalau yang murah mungkin pendekatannya itu lebih asertif ya, teman-teman. Jadi jangan lebih ke arah informatif lah istilahnya gitu. Nah, kalau untuk yang produk yang mahal ini baru kita lebih ke arah soft selling gitu. Jadi menawarkannya nggak langsung nggak langsung ke hard selling-nya kayak biasanya gitu, menawarkan langsung harganya berapa, terus kelebihannya apa, seperti itu.
Nah, ini marketing funnel yang membuat langkah-langkah CTA-nya mungkin contohnya seperti klik iklan. Kalau klik iklan ini nanti mereka itu baca info produknya seperti apa, atau enggak hubungi admin WA atau CS, nanti bisa seperti itu. Kalau contoh-contohnya, kalau seperti itu sih. Kalau menentukan tools-nya bisa tools dari sosmed atau ads. Terus tools yang biasa digunain tuh kalau mau lihat iklan teman-teman bisa di Facebook Ads Library ya teman-teman, itu banyak banget konten-konten yang emang buat iklan gitu. Jadi kita bisa nyontek lah istilahnya. Jadi ada bayangan gitu mau buat konten yang seperti apa sih nantinya gitu. Nah, kalau untuk menentukan cost sendiri tadi ya teman-teman, jadi kayak misalkan jual baju, harga modalnya 50.000, terus target untungnya itu ya 50.000 lagi. Terus kita mau ngiklan atau ngiklan nih, ngiklannya tuh ya budgetnya tuh di 50.000 gitu. Nah, nanti harga jualnya mungkin bisa dilebihin kayak 150 atau 200 ya kalau kalian bisa gitu sih. Kayak gitu sih teman-teman. Kayak kalau menentukan cost. Jadi biar kita tuh lebih untung lah istilahnya gitu. Nah, makanya sekarang harus belajar benar-benar nih kalau pengen jadi ya pebisnis gitu, entrepreneur gitu. Jadi kita harus mainin gitu angka-angkanya gitu sama kompetitor, terus keunggulannya apa, yang aku tadi jelasin sih, kayak gitu sih. Oke, ini kita masuk ke technical FBH teman-teman. Ini sorry belum di iniin sambung-sambungin. Jadi sebelum kita buat FBH ini ya teman-teman, teknikalnya kita tuh harus buat campaign-nya dulu gitu. Jadi campaign itu bisa jadi menentukan objektif kita tuh bakal kemana sih. Jadi lebih struktural lah istilahnya kayak gitu. Nah, biasanya campaign ini dibagi ya cuma satu aja sih. Misalnya campaign-nya untuk objektifnya awareness gitu. Nah, nanti kita bisa buat konten yang berbeda, teman-teman. Jadi, konten yang berbeda misalkan yang satunya warnanya hijau, yang satunya warnanya biru. Nah, ini tuh bisa berpengaruh, teman-teman. Kenapa? Nanti bakal mengetahui nih performa yang paling bagus tuh konten yang warna hijau atau warna biru sih, teman-teman. Konsumennya sukanya yang kayak gimana sih, kayak gitu. Atau logonya apa? Biasanya kalau aku kan ada ini ya teman-teman kayak ada itunya, ada orangnya gitu. Biasanya kalau yang lebih senang tuh kontennya yang ada cowoknya enggak, terus atau yang ada ceweknya enggak, seperti itu. Baru ini dibuatin kontennya yang berbeda gitu. Nah, kemudian baru pada saat melakukan technical ad-nya, kita tuh dibedain juga teman-teman yang tadi aku bilang target audiensnya itu harus berbeda antara satu sama lain. Misalkan ini umur 15 sampai 25. Nah, di Jabodetabek. Nah, mungkin yang di sini beda lagi teman-teman, tapi dengan konten yang sama yang tadi yang warna hijau. Mungkin ya umur 25 ke atas, lokasinya ada di Bandung atau di luar Jawa misalkan kayak gitu ya. Begitu juga sebaliknya, nanti bisa bercabang sih sebenarnya teman-teman. Nah, ini yang namanya dinamakan campaign atau A/B testing istilahnya gitu. Jadi kita bakal mengetahui nih konten mana yang paling bagus nih performanya seperti itu. Nah, ini kita langsung aja. Sorry kalau screenshotan. Jadi yang pertama-tama kalian harus melakukan FB Ads ya teman-teman. Yang pertama kalian buat bisnis profile gitu dulu gitu ya, bisnis profile gitu. Nanti bisa di Facebook Ads dari akun Facebooknya gitu sendiri gitu, bikin page sama bisnis profilnya. Nanti bisa ditautkan ke Instagram juga ya teman-teman. Jadi Facebook sama Instagram ini teman-teman mereka itu satu company gitu. Yang kalian tahu namanya Meta kan, dari Mark Zuckerberg. Nah, mereka tuh satu company, jadi bisa link
ke integrasi antara satu sama lain. Jadi misalkan kita nge-ads di Facebook, bisa juga nanti kalau misalkan kalian manual gitu pengennya, ya bisa juga di Instagram tuh bakal ada gitu di Instagram kayak gitu pada saat kita melakukan ads. Nah, setelah kalian sudah buat page di Facebook-nya, terus bisnis profilnya sudah ditaukan di Instagram sama Facebook-nya, itu mudah sih teman-teman. Nanti bisa sendiri sih. Nah, kalian langsung masuk aja nih ke Facebook Ads Manager-nya, nama atau Facebook Suite Manager. Nanti kalian ketik aja gitu keyboard di website gitu, ke Google-nya gitu. Nah, login, masuk ke Facebook Ads Manager atau Facebook Suite Manager. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Nah, ini namanya dashboard, teman-teman. Dashboard dari Facebook Ads Manager. Nah, kalau kalian belum buat campaign yang seperti tadi, kalian bisa buat campaign yang pertama terlebih dahulu gitu. Jadi di sini kan campaign, ad set, sama ad. Jadi ada 3 kan. Seperti itu. Nah, kalau kalian belum, nanti kalian juga bisa buat apa namanya? Iklannya tuh langsung ke sini, teman-teman. Langsung ada create lah. Kalau ada create atau buat gitu, nanti kalian langsung pencet ini kayak gitu. Nah, pada saat pembuatan campaign itu kita nggak langsung buat kontennya, teman-teman. Kita diarahkan ke kita tuh objektifnya tuh apa sih? Jadi objektifnya itu ada 3, teman-teman. Kalau tipenya ya, ada awareness, consideration, sama conversion gitu. Kalau awareness ini ya pastinya teman-teman tahu lah untuk brand awareness gitu. Jadi meningkatkan awareness suatu brand, ya bisa jadi boost nge-postnya, promote page-nya, terus reach people yang ada di sekitar kita gitu, terus meningkatkan brand awareness tentunya. Nah, kalau consideration ini mereka tuh udah menimbang gitu. Produk kita tuh apa sih, terus pengennya tuh dikelolanya tuh kayak gimana sih, nah seperti itu. Ya biasanya yang mendatangkan website atau traffic gitu. Nah, terus juga bisa jadi install application atau apa mendatangkan attendance ke event kalian tuh seperti itu. Kalau consideration, jadi mereka udah mempertimbangkan gitu. Nah, kalau conversion ini biasanya ya mengarah ke penjualan. Tapi nggak menutup kemungkinan mereka juga bisa melakukan penjualan ya teman-teman. Cuman kalau conversion ini emang di-push banget gitu untuk konsumen atau user kita tuh melakukan penjualan gitu. Ya produk katalog atau kalian punya produk yang emang lebih spesifik gitu. Kayak gitu. Terus ada KPI-nya di sini teman-teman. Nah, setelah milih nih tipe objektifnya, objektif campaign-nya seperti apa, nanti teman-teman di ngeset campaign-nya tuh seperti ini teman-teman. Jadi kalau ini sih lebih ke arah namanya gitu sih teman-teman, kayak nama campaign-nya apa, terus nanti kita tuh bakal copywriting lah di sini gitu. Jadi kita harus mengeluarkan ide-ide out of the box kita yang sekreatif mungkin lah gitu sih. Nah, setelah mungkin nama campaign-nya udah tahu gitu, pengennya apa gitu, mungkin di sini ada kategori iklan khusus. Jadi misalkan kalian pengen iklan kalian ditampilkan di page-page orang yang mencari pekerjaan. Nah, kalian bisa gitu melakukan di sini gitu di kategorinya gitu. Seperti itu. Terus kalau setelah melakukan ad set-nya, mungkin kalau kalian punya apa ya? Kalau di Instagram bisnis nanti bisnis yang profile gitu mungkin ada katalognya kan, teman-teman pernah lihat gitu. Di samping profile itu ada katalog ya biasanya teman-teman. Nah, mungkin kalau pengen aktifin terserah nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan enggak ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Kalau uji A/B ini yang aku bilang tadi, jadi ya kita buat campaign terus konten yang berbeda dengan
objektifnya juga berbeda atau apa ya namanya, iklannya, demografinya, lokasinya yang berbeda. Nah, mungkin kalau kalian pengen aktif yang seperti itu, boleh aja sih teman-teman. Kalau misalkan pengen gitu, mengetahui performa iklan mana sih yang kita yang bagus gitu, seperti itu. Nah ini dananya sih teman-teman yang di bawahnya uji A/B testing ini, di sini ada campaign yang lebih batasan budgetnya tuh mau berapa gitu. Nah kalau enggak ya udah diaktifin aja, dinonaktifin aja. Nah misalkan kalau kalian ngaktifin nanti anggarannya tuh seperti ini teman-teman. Misalkan kalian pengen 5 juta. Nah 5 juta ini anggarannya tuh berapa hari sih? Nah nanti ada di sini. Nanti masih di ads ya teman-teman, masih di campaign lah, masih di campaign mau ke adset lah istilahnya kayak gitu. Nah kalau kalian anggarannya pengen ada 5 juta gitu istilahnya, ya monggo silakan tulis aja 5 juta kayak gitu. Terus penjadwalan iklannya gitu, yang pengennya kayak gimana sih? Jadi ya menyesuaikan aja kalinya gitu, kayak 1-4 hari kah, terus dihabisin 5 juta atau 2 minggu kah, tapi dihabisinnya 5 juta tapi dihabisinnya di 2 minggu atau gimana gitu. Ini terserah kalian sih. Tapi kalau aku saranin teman-teman kalau untuk ngeset iklan itu nggak langsung brek sehari gitu, nggak, jangan gitu. Mereka itu ada algoritmanya juga sih teman-teman kalau Facebook. Jadi lebih baik ya di antara 1-5 hari gitu. Jadi mungkin ya sehari cuma 1 juta istilahnya gitu sih teman-teman. Jadi Facebook bakal ini dulu belajarin dulu nih kontennya gitu, apa terus sama audiensnya kita tuh kayak gimana, targetnya seperti itu. Nah ini sudah ngejadwalin gitu mungkin terus melakukan biaya terendah kalau mau perlu atau batas biaya dan lain-lain kayak gitu. Nanti ada opsinya lah kayak gitu sih teman-teman. Nah setelah bikin campaign baru ke adset-nya teman-teman. Kalau adset ini yang aku bilang tadi mungkin kita lebih ke arah mana sih pengennya gitu. Misalkan kita lebih ke situs web, bisa ke situs web ya silakan, atau kita ngarahinnya ke aplikasi, kalau kita punya aplikasi ya silakan gitu. Ya aku sih biasanya ke situs web, kalau kita punya situs web, monggo, atau enggak kita ke WhatsApp aja sih teman-teman. Jadi yang kalau bisnis kecil-kecilan gitu ya biar leads-nya banyak gitu, mendatangkan leads banyak, boleh langsung ke WhatsApp aja gitu. Mungkin ini ya metapixelnya buat untuk nge-tracking lah istilahnya gitu. Nah kalau di adset ini sih lebih ke yaitu target audiensnya teman-teman ya. Jadi kayak lokasinya di mana, umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, terus hobinya apa, interestnya apa, kayak gitu. Jadi adset itu lebih ke arah situ. Terus ya kita buat nama iklannya, halamannya pengennya yang di mana, ini dari Dewa Web. Terus akun Instagramnya apa gitu. Nah baru habis campaign, adset sama ad. Nah di ads ini baru kita buat kontennya sih teman-teman. Jadi kita udah buat nih kontennya tuh seperti apa gitu. Nah dioptimasinya tuh di sini gitu. Medianya tuh di sini. Jadi copywritingnya seperti apa, gambarnya kayak gimana, mau digambar atau mau di video, motion. Sekarang kebanyakan motion sih teman-teman. Kayak gitu. Terus judulnya apa, terus call to action-nya kayak gimana, terus apakah mereka karusel atau format medianya, gambarnya itu koleksi gitu. Nah setelah semuanya selesai gitu, kita langsung melakukan pembayaran aja. Soalnya ada ini sih teman-teman, ada GoPay sekarang tuh. Kalau page kalian tuh masih baru, biasanya ada nawarin GoPay. Jadi lebih mudah lah istilahnya kalau kalian nggak punya debit, kartu kredit atau yang lain-lainnya kayak gitu sih. Udah sih ini teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyain langsung gitu, bisa di kolom chat aja.
Iya udah beres ini. Mungkin ada yang mau nanya? Sorry boleh open mic. Iya boleh, Sosan. Ini sih mau nanya tadi soal masih kurang jelas soal CMS, Content Management System itu yang kayak gimana ya tadi? Hmm. Gimana ya jelasin ya? Wait. Gini aja deh. Jadi ini ya Sosan. Jadi kan jadi digital marketing tuh jadi lebih baiknya misalkan kita tuh punya skill web development juga gitu. Nah, biasanya kan web development ini kebanyakan yang kita tahu ngoding ya, Sosan ya. Jadi kita ya untuk orang awam yang saya ya aku aja manajemen gitu istilahnya gitu. Jadi masih awam banget untuk ngoding gitu. Nah, ada yang namanya CMS, Sausan, Content Management System. Nah, Content Management System itu banyak. Ada yang namanya WordPress. Oh, WordPress. Ya, ada yang namanya Wix sama Shopify. Nah, jadi mereka itu bikin website tapi nggak perlu ngoding, Sausan. Jadi mereka langsung integrasiin gitu dari SEO-nya, dari kontennya. Jadi kita cuma ngedrak aja nih. Mereka udah ada template-nya kayak gitu. Oke. Shopify. Ada lagi, Sausan? Ada, tapi lompat, gak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi bagian digital marketing funnel, itu ada penjelasan soal CTA atau call to action. Masih kurang paham sih, maksudnya produk murah itu lebih baik informatif, kalau produk mahal tuh soft selling. Itu maksudnya kayak gimana ya? Kalau produk murah tuh kita lebih ngeintegrasiin ke arah informatifnya aja sih. Jadi produk informatifnya tuh, Sausan, mereka tuh ya mungkin kelebihannya apa, terus mereka tuh kenapa sih user atau konsumen kita tuh harus membeli produk ini gitu, supaya mereka tuh nggak hanya tertarik dengan harganya aja gitu, tapi kita juga bisa nge-engage mereka buat mengetahui nih produk kita tuh dari kelebihannya apa, terus diferensiasi sama kompetitor tuh seperti apa gitu sih, Sausan. Kebayang nggak? Kebayang, berarti ini maksudnya bikin kontennya itu berupa seperti itu gitu ya? Ya jadi ya ngeintegrasiin dari sisi produknya kita aja gitu. Nah, Oh, beda halnya dengan hard selling. Kalau hard selling itu iya sama sih soft selling gitu. Sorry, yang harga mahal itu yang soft selling. Soft selling itu yang kayak gimana, Sausan? Soft selling itu misalkan yang kayak bentuk kontennya itu cerita gitu. Jadi kayak misalkan kamu tahu nggak sih misalkan digital marketing saat ini menjadi pekerjaan yang bla 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 gitu. Nah, mereka tuh diarahin untuk kita tuh kebayang gitu, diceritain gitu apa kontennya itu seperti apa gitu. Jadi diceritain kenapa kamu harus milih produk ini gitu. Kebayang nggak? kebayang. Jadi lebih ke arah cerita lah istilahnya kalau yang harga mahal gitu sih. Oke. Sama satu lagi ya, boleh nggak? Nggak apa-apa, iya masih 10 menit kok. Tadi di bagian cara buat FB Ads, yang bagian uji A atau B, itu aku kurang ngeh itu maksudnya kayak gimana? Uji apa? Ya, A/B testing ya itu namanya. Oh iya. Jadi tadi yang aku bilang tadi gitu. Jadi kita buat campaign tapi nggak cuman satu konten aja Sosa nantinya gitu. Paham nggak? Nggak cuman Jadi satu konten, nggak cuman satu target audience gitu. Jadi kita pengen lihat nih performa ads kita yang baik tuh kayak gimana gitu. Itu bila perlu ya Sosan ya.
bila perlu. Oke. Jadi misalkan, aku ngupload 2 konten, yang satu ada yang, pakai cara, soft selling, yang satu informatif gitu. Iya. Terus, yang satu misalnya pakai, motion, yang satu cuman post doang. Terus, segmentasinya juga dibedain kayak gitu ya maksudnya? Terus Nah, nanti iya. itu buat ngecek performanya itu ada dashboard-nya gitu di fitur apa ya? Ada di analytics-nya. Nanti kamu bisa tahu kalau udah dioptimasi Sausan. Nanti kontennya itu bakal beda nih. Jadi nanti bakal tahu kamu reach-nya berapa, impression-nya berapa, terus yang nge-convert berapa. Nah itu tuh udah ada di sana di dashboard-nya di di Facebook Ads Manager-nya gitu. Jadi kamu nggak usah khawatir. Ini pasti udah ada. Oke. Oke, itu aja sih yang mau aku tanyain. Thank you ya. Oke, sama-sama. Mungkin ada lagi teman-teman? Sorry, masih di mute. Oke, aku ke Andini dulu ya. Mau nanya juga digital marketing sama social media specialist bedanya apa? Masing-masing lebih fokusnya kemana? Mungkin kemarin Andini ya udah pernah ini juga apa namanya ikut kelas juga kan kemarin. Jadi bedanya apa gitu? Kalau digital marketing tuh mereka lebih general gitu. Jadi mereka ngerjain sosial media iya, ngerjain SEO iya, ngerjain paid marketing iya, CRM iya, dan lain-lain. Jadi cakupan pekerjaan mereka tuh lebih luas gitu, nggak spesifik gitu. Nah, beda halnya dengan sosial media spesialis gitu. Sosial media spesialis ini mereka skop pekerjaannya itu mengenai sosial media saja gitu. Biasanya mereka ya nggak cuma sih, kayak yang menganalisis kompetitor, membuat planning konten beberapa bulan ke depan, jadi admin di sosial media, bikin caption, bikin copywriting, kalau bisa desain mereka desain juga gitu. Terus mungkin biasanya kalau yang perempuan nih disuruh bikin konten video gitu, di TikTok atau di Instagramnya, di Reels kayak gitu kalau sosial media. Nah mungkin lebih ke arah skop pekerjaannya itu sih Andin. Kejawab nggak? Nah iya benar Satria. Jadi sosial media itu bagian dari digital marketing juga kayak gitu. Kejawab Andin. Oke, thank you. Ini ke Tirto ya. Sorry Kak, mau tanya kalau kita punya klien untuk menentukan anggaran iklan yang deal, patokannya apa ya? Minta tipsnya mungkin. Oke, anggaran ya, Tirto ya. Kalau aku jujur ini mah, mau on itu kah? Halo Tirto? Oh enggak. Jujur kalau aku sebenarnya punya benchmarknya sih, kayak budgetnya berapa, terus tapi kita menawarkan objektifnya berbeda gitu. Misalkan kalian kalau klien kalian pengen objektifnya conversion, mungkin di aku 5 juta itu udah cukup gitu untuk mengarahkan membuat iklan dengan budget 5 juta gitu. Kenapa 5 juta udah cukup gitu. Nah, kalau 5 juta dioptimasi dengan beberapa minggu ke depan, mereka nggak tahu sih, kalau aku udah punya ini sih benchmarknya. Jadi seperti itu. Kenapa 5 juta? Karena dengan harga yang segitu, yang pertama pastinya budgetnya lebih tinggi gitu. Terus kita juga ya, yang namanya iklan ya teman-teman, yang dengan budget yang tinggi pastinya banyak
apa ya, banyak keunggulan gitu dibandingkan kompetitor lain yang misalkan budgetnya hanya dengan 3 juta, 2 juta gitu. Nah, terus kalau yang untuk 5 juta sendiri, apa ya, convert-nya itu mereka jalan aja gitu. Jadi apa ya, stagnan gitu. Kalau yang masih 3 juta gitu, mereka itu biasanya ya lambat laun akan menurun juga gitu sih. Nah, itu juga kita harus nyesuaiin juga dari Tirto, dari kontennya seperti apa, target audiensnya seperti apa, sama yang satu lagi apa ya, lupa aduh. Optimasinya gitu, berapa hari gitu. Biasanya kalau budget 5 juta itu aku di 2 minggu, terus bikin konten 5 atau 10 gitu sih. Itu aku ya, kayak gitu. Kejawab Pak Tirto. Atau mau nanya lagi, kurang jelas? Ada kaitannya sama pendapatan. Iya, tentu sih. Tentu ada kaitannya, teman-teman. Kalau merekanya apa ya, kurang, ya kitanya kurang maksimal gitu, ya pasti mereka pengen yang lebih gitu sih. Jadi ya diusahain ya semampunya, sepedenya kita mungkin gitu. Misalkan kalian jadi digital marketing spesialis atau paid marketing atau FBS gitu. Jadi sebisa mungkin kalian harus pede sih untuk ngejelasinnya gitu. Ya mereka maunya ya pasti cuan, maksudnya menghasilkan gitu di conversion. Nggak mungkin kan kalau mereka ngeluarin dengan harga yang segitu dengan ya hasil juga yang pas-pasan juga gitu sih. Jadi kaitannya juga sama pendapatan mereka. Ya misalkan kalau pendapatan omset mereka itu sebulannya cuma 20 juta atau berapa gitu. Mungkin bisa diturunin kayak gitu sih. Kalau aku biasanya kayak gitu sih. Jadi bisa mungkin nge-efektifin dana juga sih. Karena mereka juga punya budget kalau beberapa brand atau perusahaan. Ada lagi? Apa kurang jelas, Tirto? Mas, sorry mau nanya lagi. Iya, boleh, Sosan. Kalau misalnya di FB Ads atau e-Ads itu ada potongan gitu nggak ya, kayak pajak pas Ada, pembayaran? ada Sosan. Nanti bayarkan ada metode pembayaran, biasanya kita kena PPN sih di situ. Itu dipotong dari saldo ads-nya atau pembayarannya ditambah PPN? Biasanya sih udah ada tambahan sih. Tambahannya. Hmm. Thank you. Ada lagi teman-teman? Oke, mungkin karena 2 menit lagi ya teman-teman, aku minta maaf kalau misalkan kurang jelas gitu.
Mungkin kalian bisa reach out aja ke aku, mau nanya tentang FB Ads, Instagram Ads, digital marketing, boleh banget gitu. Terus aku juga terima kasih juga gitu untuk banyak apa ya, terima kasih juga untuk 12 orang yang telah hadir gitu, 13 sama ini dan aku juga 14. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian ke depannya, kayak gitu sih. Saya ucapkan undur diri. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.